Itu, saudara, kemudian Yesus itu mengundang dirinya, Zakius, turun, aku mau makan di rumahmu. Mengundang dirinya kepada Zakius. Pendekatannya kenapa berbeda? Karena dia melihat hati. Zakius nggak menunjukkan bahwa dia orang kaya atau sebagainya dan sebagainya. Dia seperti anak kecil bahkan. Berlari, udah pendek badannya, kecil. Seperti anak kecil, mempunyai kerinduan hanya untuk melihat Yesus. Kita ini udah mendengar firman. Dengan kamu memandang Yesus, kamu diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Zakius bukan orang percaya. Baru orang yang punya kerinduan karena dia dengar bahwa ini ada guru, ada Yesus, Nabi mungkin mereka dengarnya. Melakukan banyak mujizat, pekerjaan-pekerjaan Allah yang hebat. Dan dia mau memandang aja, mau lihat aja, hatinya udah puas. Ada satu kegairahan yang Roh Kudus menurut saya tanam dalam hatinya. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan. Kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu. Dan sesungguhnya, yang baru, kasih karunia Kristus sudah datang. Kita bersyukur, kita boleh terus mendengar Injil kabar baik, kasih karunia. Ya, kita mengenal bahwa Bapa kita baik. Bapa kita itu luar biasa baik. Dan kita diangkat menjadi anaknya di dalam Yesus. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Untuk kita boleh mengerti bagaimana kita datang kepada Bapa kita ini. Ya, orang dunia atau semua orang, kalau kita baca juga di Alkitab, datang atau ketemu Tuhan atau ketemu malaikat Tuhan aja biasanya sujud, takut, gentar. Itu reaksi yang umum. Ya, dan kalau juga datang orang-orang Farisi mencobai Yesus atau dengan kesombongan diri atau dengan berpura-pura baik atau satu dan lain hal. Dan kita juga mau belajar sebenarnya apa yang ditampilkan oleh Yesus Bapa kita untuk kita. Dalam segala keadaan apapun kita boleh datang kepadanya. Jadi saudara, yang kita harus renungkan pagi hari ini, datang apa adanya. Ya, datang apa adanya kepada Yesus. Itu yang kita mau renungkan hari ini. Dan itu akan kita pelajari melalui ayat-ayat yang kita akan baca. Saudara, di dalam firman Tuhan, seringkali Tuhan Roh Kudus menaruh dua peristiwa yang membandingkan dan kontras, ya, compare and contrast dalam dua pasal yang berdekatan. Dan apa yang kita mau lihat hari ini, yang pertama kita mau lihat bahwa ada seorang pemuda, pemimpin muda yang kaya bahkan. Pemimpin muda yang kaya, orang Yahudi, orang mungkin dia juga pemimpin orang Farisi atau ahli Taurat. Ya, dengan di-compare dengan Zakius, juga seorang yang kaya, tapi dia pemungut cukai. Ya, jadi kalau di compare and contrast di dalam Alkitab, ini dia secara manusia, pemimpin muda yang kaya, kelihatannya itu sangat keren dari luar. Dan ini orang pemungut cukai, Zakius, pendek, mungkin nggak begitu tampan, nggak begitu keren, ya, pendek.
dan dia terkenal sebagai orang berdosa karena pada zaman Yesus kalau laki-laki pemungut cukai itu pengkhianat ya bagi bangsanya karena dia harus berpihak kepada orang Romawi untuk mengambilin pajak daripada orang Yahudi. Dan itu secara compare and contrast, secara perbandingan, itu dua kontras yang berbeda. Tapi bagaimana kita mau belajar? Yang satu menghadap Yesus dan pergi, maleos pergi, tidak dapat keselamatan. Yang satu punya kerinduan mengejar Yesus seperti anak kecil bahkan. Dan Yesus mengundang dirinya ke rumah dia. Dan dia diselamatkan bersama keluarganya. Luar biasa ya. Nah, saudara boleh mencatat beberapa ayat yang kita akan renungkan di dalam Lukas 18 ayat 17 sampai 27 dan compare and contrast berdekatannya Roh Kudus taruh Lukas 19. Lukas 18, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan juga kita akan melihat di dalam Matius 15 ayat 22 sampai 28 supaya kita dapat melihat bagaimana seorang yang datang kepada Yesus, dia dengan berpura-pura sebagai orang Yahudi. Ya, dengan mengatakan Yesus anak Daud, ya, itu anak Daud itu orang Yahudi biasa berkata seperti itu. Nah, tapi dia seorang Kanaan, seorang Sirofenisia. Sehingga dia harus diberesin dulu sama Tuhan. Ya, nah nanti kita coba sambil berjalan kita akan melihat bagaimana akhirnya kita mengerti. Ya, sekalipun kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, sekalipun kita tahu banyak tentang kasih karunia, tapi seringkali di dalam yang saya amati orang-orang yang sudah menerima kasih karunia juga merasa harus mempertahankan posisinya misalnya. Ya, mempertahankan egonya, mempertahankan rasa bahwa dia lebih kaya mungkin atau dia lebih pintar. Nggak ada gunanya, saudara. Di mata Tuhan malah menjadi kontraproduktif. Baiklah, kita akan diskusikan ya. Jadi kita sudah tahu bahwa hukum Taurat itu mendiskualifikasi yang the best dari manusia. Manusia yang terbaik terdiskualifikasi. Dan kita juga udah banyak belajar bahwa kalau orang mengharapkan dari hukum Taurat pasti gagal. Ya, dan sebaliknya kasih karunia menyelamatkan yang terburuk. Ya, kita pernah merenungkan tentang Rasul Paulus misalnya. Dia sendiri menulis bahwa dia orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Tapi dia diselamatkan, bahkan menjadi rasul. Atau saudara dan saya. Ya, kita nggak lebih baik dari teman kita. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Ya, itu membuat kita itu seharusnya dapat merendahkan diri. Ya, nggak membanggakan sesuatu yang kita sadari bahwa kita hanya menerima. Akhirnya kita menyadari bahwa itu hanya menerima dari Tuhan. Oke, saya mulai bacakan dari Lukas 18 ayat 21. Ketika orang pemimpin muda yang kaya datang kepada Yesus dan dia bertanya, gimana aku boleh hidup kekal? Yesus mengetahui bahwa dia mempunyai di balik pertanyaannya mempunyai jawaban sendiri. Bahwa dia seorang yang seperti ini, ya, saya bacakan aja. Ketika Yesus bilang, ya kamu apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, ya, dan seterusnya. Ya, 10 perintah Allah. Dia bilang seperti ini. Kata orang itu, ayat 21. Jadi kita lompat aja, saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-17 ya.
Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi dia langsung mempunyai jawaban bahwa dia ini sudah menturuti sejak muda. Ya, dia memunculkan di hadapan Tuhan yang dia bilang guru. Ya, itu performance dia. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya. Jadi Yesus jawab, masih tinggal satu hal lagi. Masih tinggal satu hal lagi. Yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi Tuhan Yesus langsung menuju kepada titik kekurangan dia. Satu hal lagi. Ya, bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku. Dia cinta uang. Dia memiliki di dalam hatinya pelanggaran akan hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus tahu. Karena itu dia bilang, juallah semua hartamu. Kalau kamu mau sempurna, satu hal lagi ya, jual semua, berikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Ayat ke-23 katakan ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab sangat kaya. Sebab ia sangat kaya. Ya, jadi sangat sedih. Kalau orang datang kepada Yesus dengan membanggakan hartanya. Sekalipun dia terkenal orang baik. Tidak apa adanya. Ya, selalu masih ada kurang satu lagi. Selalu masih kurang ada hal lain lagi. Kalau orang datang kepada Yesus dengan membanggakan posisinya, hartanya. Ya, nanti kita akan terus berjalan, kita akan melihat orang-orang yang menyombongkan kedudukannya juga. Misalnya Nikodemus. Nah, kita teruskan ya. Bagaimana kemudian secara compare and contrast, secara sebaliknya dibandingkan. Ketika kita melihat di Lukas 18, ada seorang pemimpin muda yang kaya, yang dia datang kepada Yesus, dia sudah ketemu dengan juru selamat. Dan juru selamat itu nggak mengatakan, kamu percaya aja sama aku, maka kamu selamat. Enggak, karena Yesus itu adalah Allah yang maha tahu. Dia mengetahui kedalaman hati seseorang. Nah, praktisnya apa buat kita hari-hari ini? Kalau seorang datang dengan dia membanggakan ilmunya, pengetahuannya, kekayaannya, kedudukannya, posisinya di masyarakat, di status sosial, atau dia biasanya kalau orang kaya itu merasa dia lebih hebat dari orang lain. Ya, saya pernah dengar ada satu cerita, ada dua orang kaya ngobrol. Ini cerita benar katanya. Kemudian dia melihat ada pendeta. Dia bilang, lihat nggak? Gua atur nih pendeta nih. Lu mau lihat nggak bahwa nih pendeta gua atur? Karena dia kaya. Dia bilang, sini kamu. Pendeta dipanggil. Kamu gini ya? Iya pak. Sudah lihat. Kemudian dia ketawa berdua. Tuh kan, kalah menduit kan? Nah, misalnya seperti itu. Kita nggak bisa beradukan seperti itu di hadapan Tuhan Yesus. Ya, ada firman Tuhan katakan, ketika ada seorang kaya melihat, atau seorang penyihir bahkan ya, dia punya uang juga, melihat, ini rasul-rasul bisa melakukan mujizat, berbahasa roh, dan segala macam. Dia bilang, saya mau beli, boleh nggak? Nyala engkau dengan uangmu. Jadi datang kepada Tuhan dengan kekayaan atau kedudukan atau kesombongan diri itu sama sekali 100% nggak laku, saudara. Nah, itu yang kita perlu belajar. Ya, jadi harus gimana Pak? Datang apa adanya, ya. Coba kita lihat Zakius.
di dalam Lukas 19. Jadi Lukas 19, Lukas 19. Ayat 2. Di situ ada seorang yang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya. Zakius, orang pendek, kepala pemungut cukai. Jadi kalau disebut pemungut cukai itu orang yang sebagai laki-laki orang berdosa, orang penjahat, yang lebih jahat dari jahat, karena dia pengkhianat bangsa. Dia kepalanya. Ya, jadi parah benar. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sedang sebab badannya pendek. Jadi Zakius, pemungut cukai, kaya, yang muda apa tua saya nggak tahu, tapi badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, kemudian Yesus itu mengundang dirinya, Zakius, turun, aku mau makan di rumahmu. Mengundang dirinya kepada Zakius. Pendekatannya kenapa berbeda? Karena dia melihat hati. Zakius nggak menunjukkan bahwa dia orang kaya atau sebagainya dan sebagainya. Dia seperti anak kecil bahkan. Berlari, udah pendek badannya, kecil. Seperti anak kecil, mempunyai kerinduan hanya untuk melihat Yesus. Kita ini udah mendengar firman. Dengan kamu memandang Yesus, kamu diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Zakius bukan orang percaya. Baru orang yang punya kerinduan karena dia dengar bahwa ini ada guru, ada Yesus, Nabi mungkin mereka dengarnya, melakukan banyak mujizat, pekerjaan-pekerjaan Allah yang hebat, dan dia mau memandang aja, mau lihat aja, hatinya udah puas. Ada satu kegairahan yang Roh Kudus menurut saya tanam dalam hatinya. Dan lihat, ketika dia mulai ditangkap oleh Yesus, singkat cerita, saya ceritakan aja ya. Yesus datang ke rumahnya, dia diundang makan, dan dia berkata begini, setengah dari kekayaanku kuberikan pada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas atau kuambil hartanya, aku gantikan 2 kali lipat. Aku kembalikan semua. Saudara, ketika kemurahan kebaikan Tuhan itu datang kepada hati yang haus dan rindu kepada Tuhan, dengan apa adanya, pertobatan terjadi. Jadi, kita ini belajar. Nggak ada gunanya pertama kita datang, sekalipun kita sudah terima kasih karunia, dengan rasa angkuh atau sombong, atau merasa pengetahuannya lebih banyak dari orang lain. Nggak ada gunanya sama sekali. Tapi kalau datang dengan kerinduan, dengan cinta, dengan kehausan kepada Tuhan, tanpa menantang dirinya sendiri, apakah dia orang berdosa atau dia orang yang gagal, seolah-olah di mata Tuhan, dan memang itu setingkat lebih tinggi daripada orang-orang yang berpengetahuan siapapun. Luar biasa ya. Jadi datang kepada Yesus apa adanya, malah Zakius, seorang bos besar, datang seperti anak kecil. Di dalam Matius 19 ayat 4, Tuhan Yesus sendiri katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, dengan ayat ini kita dapat melihat bahwa di mata Tuhan, bukan gaya-gayaan datang kepada Tuhan. Bukan dengan kedudukan atau kekayaan atau kesombongan atau pengetahuan bahkan. Bahkan seperti anak kecil saja. Dan dengan badan yang kecil. Sebagai contoh saja di Alkitab. Zakius, bos besar, lari-lari naik pohon ara. Dan Tuhan tahu. Hati yang seperti itu.
Karena kalau orang datang dengan rasa kesalehannya, rasa keangkuhannya akan bahwa dia itu hebat. Di dalam Yesaya 64 ayat 6a, saudara bercatat Yesaya 64 ayat 6a, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Filthy rags. Saya lihat kata depannya, filthy rags itu pembalut bekas. Bekas pembalut wanita yang sudah kepake. Kain kotor. Bukan kesalahan kita, kesalehan. Jadi kalau kita mau membawa kesalehan, entah perbuatan baik kita, entah apapun yang kita pikir ini hebatnya kita, di mata Tuhan, kesalehan itu seperti kain kotor. Nggak ada gunanya, saudara, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika kembali lagi orang itu membawa performance-nya, membawa upaya dirinya dengan mengharapkan perkenanan Tuhan dari mengharapkan dari upaya dirinya. Mau nggak mau di bawah mengharapkan dengan hukum Taurat. Seperti kain cemat. Ya, kita udah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan mengembalikan kemuliaan kita. Shekinah glory. Yang Adam jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik yang jahat. Jangan pakai buah pengetahuan yang jahat lagi. Karena itu tidak akan menutupi kemuliaan yang hilang. Tetapi memakai percaya Yesus. Sehingga kita diberikan lagi roh hikmat yang menyelubungi kita seperti Shekinah glory, atar ya, mahkota melingkupi kita dengan kehormatan dan kemuliaan. Hanya itu satu-satunya. Dengan memandang Yesus itu aja kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sekarang contoh yang terakhir ya, dari perempuan Sirofenisia. Dia datang karena dia butuh anaknya disembuhkan dari kerasukan, dari sakit kepada Yesus. Tapi dia datang kepada Yesus dengan berpura-pura seperti orang Yahudi. Nah, ini orang nggak punya apa-apa nih. Tapi datang berpura-pura. Jadi yang tadi dengan kesombongan, dengan kekayaan, dengan kedudukan, ini berpura-pura. Saya bacakan aja ya dari Matius 15 ayat 22. Matius 15 ayat 22 sampai 23 nanti sudah baca ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Ya, di ayat lain dikatakan orang Sirofenisia dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud." Ya, Tuhan anak Daud. Yahweh, Allah Israel, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi kerasukan setan dan sakit, sangat menderita. Ayat 23 bagian A, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Orang datang dengan berpura-pura sebagai orang Yahudi. Banyak orang-orang, ya Kristen mungkin ya, merasa harus ke Yahudi-Yahudian supaya Tuhan berkenan. Nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya. Ya kecuali kita belajar bahasa Ibrani untuk belajar Alkitab. Atau belajar hal-hal tertentu, nggak ada salahnya. Tetapi kalau ke Yahudi-Yahudian dalam bungkusannya saja, nggak ada artinya sama sekali. Ya berpura-pura supaya ditolong. Karena dia melihat bahwa Yesus itu memang benar. Yesus bilang, aku datang untuk domba-domba yang digembalakan sama aku. Ya dari orang-orang Yahudi. Jadi bukan datang, bahkan dikatakan kepada anjing. Ya, Matius 15 ayat 24-nya, Yesus jawab gini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Tuhan malah tegesin. 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku.
Sekarang ini dia tidak lagi berkata, Tuhan, anak Daud. Yang mengatakan anak Daud itu orang Yahudi saja. Tapi dia bilang, Tuhan, tolong aku. Jadi dia menyadari, Tuhan membuka celah buat dia. Sekalipun mungkin dia harusnya sudah tertolak, dicuekin. Ya, tetapi Yesus ayat 26 menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, papi, anak anjing sebenarnya. Jadi nggak, Yesus memang benar orang non Yahudi itu disebut oleh orang Yahudi anjing. Tapi Yesus masih membuka pintu celah buat dia masuk anak anjing, papi. Ya, ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing, papi, anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jawab Yesus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, Yesus tidak menanggapi kepura-puraan. Kita nggak perlu berpura-pura. Kita nggak perlu berpura-pura menjadi bangsa lain. Kita nggak perlu pura-pura menjadi orang ahli Taurat, orang Farisi, ada beberapa orang pura-pura menjadi pendeta mungkin. Padahal bukan. Dia senang banget kalau disebut pester gitu ya kan. Atau pendeta, bapak pendeta. Padahal dia tahu. Belum misalnya. Nggak apa-apa sih. Ya, ini bukan yang ngejek pendeta. Ya saya juga pendeta. Tapi coba apa adanya aja lah. Oh saya belum pendeta. Oh saya nggak ada masalah, saudara anak Tuhan. Posisi saudara tidak turun dengan jabatan-jabatan dunia. Tapi kalau kepura-puraan, Tuhan Yesus nggak menanggapi apa-apa. Ya, tetapi ketika dia merendahkan diri, dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Aku ini orang Kanaan, aku ini orang Sirofenisia. Sekarang nggak langsung berkata begitu. Tuhan, aku ini papi yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan seketika anaknya sembuh. Ya, jadi Tuhan tertarik, Yesus tarik dengan apa adanya. Sama-sama katakan apa adanya. Apa adanya, ya. Kerinduan hati, kehausan, gairah, passion. Yang itu hanya ada dalam hati orang. Orang lain mungkin nggak tahu. Ya, jadi tidak ada kesombongan yang boleh berlaku di tempat ini. Karena Yesus tidak akan menanggapinya. Saudara mau tahu Alkitab sehebat apapun dengan kesombongan. Dan itu memang bertentangan dengan kasih karunia Tuhan. Karena seperti Paulus bilang, aku melakukan lebih besar, lebih ngerjakan lebih banyak dari mereka semua, dari rasul yang lain. Oh, satu sisi sombong dong Paulus, enggak. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Dia menyadari kesadarannya sepenuhnya bahwa itu adalah supply Tuhan. Saudara, hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, nggak perlu datang. Wah, saya mau kayak pendeta itu, mungkin doanya lebih didengar. Oh, kalau mereka yang hebat-hebat itu pasti Tuhan lebih dekat. Nggak perlu, saudara. Di Alkitab begitu banyak. Tuhan justru memperhatikan orang-orang yang scrap, yang nggak dianggap oleh society, oleh lingkungan. Tapi juga raja-raja yang datang, atau para pemimpin juga datang, tapi juga para perwira datang. Tapi apa adanya. Tidak berpura-pura. Jadi masalahnya kita sudah tahu. Datang apa adanya kepada Yesus. Dan dia pasti menjawab. Dia pasti menjawab kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar Tuhan firman-Mu. Sebagian dari firman-Mu. Kami tahu Tuhan. Engkau melihat hati. Engkau melihat kerinduan kami. Kami memandang kepadamu saja.
Kami boleh diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Dan kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Bahwa kami nggak perlu berpura-pura menjadi seorang lain. Apalagi munafik Tuhan. Engkau mengetahui semua. Dan Engkau tetap mengasihi kami. Engkau Bapa kami. Dan kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Dan Bapa kami yang begitu baik bagi kami. Pasti Tuhan menyertai kami di dalam kami kesesakan. Menolong kami di dalam kami menghadapi masalah apapun. Penyakit apapun yang saudara, anak-anak muda alami hari ini. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah tempat tinggal, masalah sewa rumah, masalah apapun yang dilakukan. Tuhan, Engkau Bapa mereka. Engkau menjadi jawaban. Engkau menjadi kesembuhan, kesehatan. Menjadi kemakmuran. Menjadi hikmat. Dan menjadi semua segalanya. Dalam segala sesuatu. Dan kami tahu Tuhan, Kau yang meluputkan kami. Dan mengadakan pesta buat anak-anak-Mu. Yang datang dengan rendah hati. Apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.